Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyil azim alladzi yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Ahmaduhu wa subhanahu wa huwal barrur raufur rahim. Asyhadu an la ilaha illallahul jalilul karim wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi afdhala salatin wa atamma taslim. Amma ba'd. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, kita mengingatkan diri kita untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak pula mengingatkan diri kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah dan tidak melupakannya. Karena sejatinya sifat seorang mukmin mengingat Allah Subhanahu wa taala, tidak melupakannya, dan sifat seorang yang muhsin, yang benar-benar saleh, yang benar-benar dekat dengan Allah, itu mengenal Allah Jalla wa ala kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Bukan mengenal Allah Subhanahu wa taala tatkala sempit, baru tatkala sempit mengingat Allah, baru tatkala sakit ingat kepada Allah, baru tatkala dapat musibah giat ibadahnya kepada Allah. Dan kita juga saling mengingatkan untuk saling menasehati antara kaum muslimin, saling mendoakan antara kaum muslimin, dan itu yang diajarkan oleh Nabi kita SAW, yang Nabi SAW mendidik para sahabatnya untuk terus mendoakan. Adapun tema kita pada kaji malam ini adalah 10 sebab yang melapangkan dada. Yang punya kitabnya, atau ana mencoba mencari kitab yang berbahasa Indonesia ini yang dikarang oleh Syekh Al-Allamah Abdul Razzaq Ibn Abdul Muhsin Al-Badr. Ana masih belum mendapatkan yang terjemahannya. Ada mungkin catatannya di webnya Muslim.or.id, 10 sebab yang dianjurkan syariat untuk meraih lapang dada. Ini di webnya Muslim.or.id. Karena beberapa ada juga yang menulis kitab 10 sebab yang melapangkan dada, tetapi bukan penulisnya Syekh Al-Allamah Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas beliau dengan kebaikan yang banyak dan mengampuni dosa beliau dan bapak-bapak beliau dan guru-guru beliau dan juga kaum muslimin. Beliau di sini mengatakan, fa inna insyiraha as-sadri matlabun 'azimun wa maqsidun jalilun wa minnatun 'azimatun min rabbil alamin. Yang dimaksud lapangnya dada adalah yang selalu diinginkan oleh hati, nikmat yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang selalu diinginkan oleh hati, nikmat yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, hati kita ternyata enggak mau begini. Oh, rasanya sempit sekali, sedih sekali. Itu enggak diinginkan oleh hati kita. Wah, sebenarnya ini yang enggak hati kita inginkan, rasanya sesak sekali, ya, sedih sekali. Berubah yang nanti kita bahas satu persatu. Kemudian beliau di sini membawakan bahwasannya pendahuluannya adalah hal-hal seperti ini ada termasuk adalah manusiawi, jamaah sekalian. Manusiawi. Ya, kadang-kadang mungkin kita jangan berlebihan untuk menasehati, sebagaimana kita pernah dengar hadisnya bagaimana Nabi SAW menegur seorang perempuan yang menangis-nangis di kuburan. Itu manusiawi, cuma dinasehati ittaqillah. Kemudian perempuan tersebut menjawab dengan bahasa kita, engkau tidak tahu apa yang aku rasakan. Sehingga diberitahukan itu Rasulullah, tapi Rasulullah tidak langsung seperti menasehati habis-habisan, karena itu manusiawi. Dan juga kita sering dengar kabar-kabar ya dari hadis Nabi SAW, beliau meneteskan air mata. Bahkan beliau tatkala mendapat musibah,
anak beliau meninggal misalnya, meneteskan air mata. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, Nabi kok nangis, dapat musibah? Anak engkau nangis, ini musibah kok nangis ya Rasulullah? Itu manusiawi. Rasulullah mengatakan hadhihi rahmah, ini kasih sayang manusiawi. Ya. Kemudian dari arah manusiawi ini maka harus diatasi. Bagaimana cara mengatasinya? Tentu kita inginkan sesuai dengan sunnah yang benar. Kemudian selain dari sisi manusiawi juga ada tablis iblis dan syaitan di sana. Mungkin sesaknya dada, sempitnya dada, itu akibat dosa-dosa. Iya. Ini sudah kita sering dengar dakwah dari ustaz-ustaz kita, khutbah dari ustaz-ustaz kita, kajian-kajiannya. Benar, dosa memang menyebabkan demikian. Tapi hati-hati, iblis masuk ke sana. Apakah pantas? Ya, saya sudah berulang kali berdosa sehingga dapat musibah seperti ini. Akhirnya dia lemah, jarang ikut kajian lagi, futur sering di rumah, jarang mengerjakan sunnah-sunnah lagi. Karena itu tadi, merasa sudah sempit. Ya mungkin Allah menjadikan saya begini karena dosa-dosa saya. Ya sudahlah, hati-hati. Yang Allah Subhanahu wa taala inginkan bukan demikian. Yang Allah Subhanahu wa taala inginkan justru hambanya kembali. Nanti kita akan bahas itu kalau tidak salah di sebab yang ketiga, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan perkataan beliau di sini. Wa idza manna Allahu 'azza wa jalla 'ala 'ibadihi bihi fasharaha lahu sadrahu wa yassara lahu amrahu tahaqqaqat lil 'abdi masalihu dunyawi diniyah wa dunyawiyah wa nala maqasidahu wa ahdafahu fasahulat 'alaihi al-'ibadat wa tayassarat lahu at-ta'at wa tamakkana min ri'ayati masalihihi wa tahayya lahu tarbiyatu waladihi. Jadi kalau hati ini, dada ini lapang semuanya, ya, yang dirasa itu luas, bahagia, senang, tidak menjadi beban apa yang ada di pikirannya masuk ke hatinya, sehingga maslahat-maslahat dunia maupun akhirat dia akan dapat, dia akan capai, semuanya akan mudah, ibadah mudah, mudah khusyuk, mudah melakoninya, menjalankannya mudah karena hatinya luas saja. Ini kalau di hatinya gundah gulana, sedih, galau, kemudian dari galau yang lain pindah ke galau yang lain, mungkin sholat pun kepikiran, doa pun gak enak. Jadi hatinya tuh dilapangkan terlebih dahulu, baru maslahat-maslahat semuanya bisa tercapai. Makanya ini kata beliau di awal tadi adalah yang diinginkan oleh hati dan nikmat yang besar. Wal maqsudu bin syirahi sadr irtiyahuhu wa tuma'ninatuhu wa zawalul munaghisati wal muqaddarati wa baqahu sa'idan fi hayatin karimatin wa tayyibah. Yang dimaksud dengan lapangnya dada juga adalah ketenangan, hilangnya kotoran-kotoran darinya, dan dia ditandai dengan bahagia di kesehariannya, di kehidupannya. Wa amma idza dhaqa sadru fa inna katsiran min masalihil 'abdi tata'attalu. Dan tidak diragukan kalau dadanya itu sempit, maslahat-maslahat pasti tercerai-berai, enggak ada yang keurus. Fala qudrata lahu 'ala 'amal, ngerjain pun enggak bisa. Wala nasyata lahu fi wuluji abwabil bir, boro-boro ngerjain, boro-boro ingin melakoni, semangatnya enggak ada, semangatnya tidak ada. Bal la yazalu mutanaqilan min hammin ila akhar wa min ghammin ila ghammin, dari luka ke luka, dari sedih ke sedih. Ya, perpindahannya seperti itu. Ya, kalau kita tidak bisa menyelesaikan, menyudahi kegundahan,
kesempitan dalam dada, ya bagaimana di luar sana yang nggak kenal agama, orang-orangnya itu dengan kesenangan yang mungkin menipu, ya lari ke tempat hiburan, habis dari sana sedih lagi, lari ke sana, habis itu sedih lagi, karena tidak tepat jalannya. Fasyarhu sadri a'zamu mu'inin lil 'abdi 'ala tahqiqi ghayatihi wa naili masalihihi. Jadi kuncinya benar-benar dada kita harus lapang untuk mendapati semua maslahat. Makanya kata beliau di sini, walihada amarallahu nabiyahu Musa alaihissalam bidhahabi ila taghiyati Fir'aun lida'watihi wa tahdhirihi min maghabi tughyanihi. Tawajjaha Musa alaihissalam ila Allah bid-du'a rabbi shrah li sadri. Doanya Nabi Musa di awal menghadapi Fir'aun itu yang diminta dilapangkan dada terlebih dahulu, yang menghadapi orang yang benar-benar mengaku dirinya Tuhan, ya. Dadanya dulu dilapangkan. Bagaimana nanti juga melihat kelakuan pengikut-pengikutnya, ya. Untuk kemudahan urusan yang lainnya, beliau alaihissalam Nabi Musa meminta kelapangan dada terlebih dahulu. Kita mau menasehati saudara kita, menasehati keluarga kita, apalagi yang kita minta kepada Allah, lapangnya dada kita. Wa yaqulullahu subhanahu mumtinan ala 'abdihi wa rasulihi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alam nashrah laka sadrak. Kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan pertama kali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu tentang kelapangan dada. Contohnya di sini, alam nashrah laka sadrak, ayat yang pertama. Fahadihi minhatun ilahiyah wa 'atiyatun rabbaniyah manallahu 'azza wa jalla 'alaihi biha. Fasyarhu sadri min a'zami asbabil huda wa tadyiquhu min asbabil dhalal kama anna syarhahu min ajallin ni'am wa tadyiquhu min a'zamin niqam. Jadi lapangnya dada, luasnya dada itu adalah sebab yang terbesar untuk mendapatkan hidayah. Makanya kan kalau ada istilah, jangan dia lagi ngambek, lagi sedih, entar dulu nasehatinnya, karena lagi sempit dadanya, nggak bisa nerima, gitu kan. Jangan, dia lagi susah dinasehatin, lagi sempit. Nah, memang tunggu bagaimana supaya dadanya itu luas terlebih dahulu. Mungkin kalau ingin tetap memberi nasihat, kita alihkan permasalahannya sampai dadanya itu lapang, siap menerima kebenaran, baru kita masuk dengan nasihat. Wala yumkinu an ilu hadzal matlabil 'azim illa bil 'inayati bi hadzal din wal qiyam bihi. Dan tidak mungkin, ujung-ujungnya kan hidayah, maka tidak mungkin diraih kecuali dengan dekat dengan mengenal dengan agama, mengenal agama ini, dekat dengan pemilik agama yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fa kullama kana al-'abdu ahrasa 'ala istiqamatihi 'ala hadzal din wal tizamihi bima jaa fihi kana hadduhu wa nasibuhu min syarahil sadri bihasabi dzalik. Semakin seseorang berusaha istiqamah di atas agama ini, maka begitu pula keluasan hatinya dia dapatkan. Walihada yumkinu an tukhtasara jami'al asbab al-mu'addiyah li insyarahi sadri bi amrayn yatarattabu ahaduhuma 'ala al-akhar. Maka kalau bisa disimpulkan seluruh yang menyebabkan, ya, sebab-sebab ini kan 10 nih. Sebenarnya kembali kepada 2. Di sini beliau menyebutkan, ya, kalau misalnya nanti kita nggak sempat sampai 10 sebab kita sebutkan semua, intinya semuanya kembali kepada 2 hal ini. Fal amrul awwal anna insyaraha sadri la yunalu illa bi taufiqillahi ta'ala wa i'anatihi lil 'abdi. Bahwasanya kelapangan dada tidak didapatkan kecuali dengan taufik Allah Subhanahu wa taala dan pertolongannya. Yang kedua kita baca dulu, anna hadhil minnah wal hibah min Allah Subhanahu la tata'atta illa bi ta'atihi wa luzumi syar'ihi. Bahwasanya kenikmatan ini, hadiah yang terbesar dari Allah ini tidak akan datang kecuali dengan taat kepadanya. Berarti yang namanya kelapangan dada tidak bisa
semena-mena dimiliki oleh seseorang. Taufik dari Allah. Kemudian tidak akan datang juga taufik itu tiba-tiba, kecuali dengan taat kepada Allah. Jadi berusaha taat kepada Allah untuk mendapatkan taufik itu. Dan bagaimana mendapatkan taufik juga, itu 10 sebab ini yang akan mungkin kita bahas. Fahadhanil amrani huma jima'u hadzal mawdu' wa asasuhu. Nah, ini dua ini pokoknya. Kemudian nanti disebutkan tandanya sekarang. Seandainya memang sudah berusaha, minimal tandanya itu apa? Kalau dada kita memang lapang. Beliau menyebutkan di sini walinsyirahil sadri alamatun bayyinatun wa dalalatun wadihatun tadhharu 'alal mu'min. Ya, tanda-tandanya sangat jelas nampak di diri seorang mukmin. Fayahmadu bihal 'aqibah fid dunya wal akhirah. Beruntung sekali dia di dunia dan di akhirat. Wa tatakhallasu bil jumlati fil umurin salasah. Nah, kembali lagi global tanda-tandanya ada 3. Beliau menyebutkan an yuqbila ala daril khulud wal baqa. Yang pertama, pasti dia lebih mengutamakan akhirat. Itu yang pertama, tanda seseorang itu dadanya lapang, mengutamakan akhirat. Oh, ini bagaimana? Udahlah, orang kita mengharapkan pahala aja dari Allah. Luas. Yang kedua, an yatajafa an dariz zawali wal fana. Kering atau tidak peduli dengan dunia. Tidak peduli dengan dunia. Udahlah, dunia, perkara dunia. Ya, ini salah satunya disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Faidah tatkala seseorang itu sudah sering mengingat kematian. Seluruh urusan dunia itu kecil remeh di hadapannya. Kita bakal mati. Ada seorang ulama dikisahkan di kitab beliau, selalu urusan dunia itu kita bakal mati. Sampai-sampai dikisahkan beliau ini tidak pernah memikirkan urusan dunia apapun itu. Sampai kisahnya itu beliau jalan, di pertengahan jalan beliau kelaparan. Singgahlah di sebuah tempat pemukiman lah, ada pasar di sana, duduk bergaul di sana, berbicara. Dia lapar. Nah, tiba-tiba ada orang yang kelebihan makanan dikasih. Oh, dia cerita, saya dari sana gini-gini, saya mau menuntut ilmu, mau mencari hadis. Dia makan. Udah selesai makan, kenyang, dia pergi. Dipanggil, bawa bekal. Ini, dibawa. Enggak usah. Itu memberatkan perjalanan saya. Allah Subhanahu wa taala yang sebelumnya tidak memberikan makanan kepada saya datang dari rumah enggak bawa makanan. Sampai sini saya makan. Masa sampai sana saya enggak makan? Allahu Akbar. Ya, sama sekali enggak memikirkan urusan dunia. Ini dikisahkan demikian. Ya, ini nanti kita bahas bagaimana tingkat keyakinan seseorang itu berbeda-beda. Yang paling tinggi mungkin kita saksikan kisahnya itu Masya Allah, luar biasa. An yasta'idda lil mauti wa ma ba'dahu. Selalu yang ketiga tandanya orang dadanya itu lapang, selalu mempersiapkan untuk kematian. Selalu mempersiapkan untuk kematian. Ciri-cirinya banyak beribadah, banyak beristighfar, mencari yang bermanfaat. Para ulama menyebutkan orang itu bisa menyimpulkan dirinya mempersiapkan kematian mungkin dengan 2 hal. Yang pertama dengan zuhud, yang kedua dengan wara'. Makanya Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan zuhud adalah meninggalkan hal-hal dunia yang tidak mendatangkan manfaat untuk akhiratnya. Qanaah meninggalkan perkara-perkara dunia yang akan membahayakan akhiratnya. Jadi kata beliau, zuhud itu meninggalkan perkara-perkara dunia yang tidak mendatangkan manfaat untuk di akhirat dia. Qanaah menghindari perkara-perkara dunia yang dapat membahayakan dirinya. Faida, kita lanjutkan. Qala hafizahullah
فإذا وجدت هذه الأمور الثلاثة في قلب العبد فهي دليل على انشراح صدره وطمأنينة قلبه. Pasti kalau hal ini tanda-tandanya dia udah lapang, kemudian terlihat dia itu mengedepankan akhirat, tidak peduli ya banyak tentang urusan dunia dan selalu mempersiapkan kematian, maka pasti terlihat kelapangan dadanya. Qala al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah, ini panjang, beliau berkata intinya adalah yang mana orang ini akan dipenuhi dengan ibadah, ya intinya seperti itu, dipenuhi dengan taubat, dipenuhi dengan cinta kepada Allah dan hambanya. Allahu Akbar. Jadi orang-orang yang seperti ini benar-benar menjadikan dirinya ini hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, kepada Allah Subhanahu wa taala ihsan, kepada manusia ihsan juga. Ya, ihsan dalam artian di sini maksimal baiknya. Ya, kepada Allah dan kepada makhluknya. Wa amma idza taghat 'ala al-qalbi umurun wa ihtimamat ukhra dhaqa sadruhu bihasabi inshigalihi bihadhihi al-umur. Dipastikan kalau tiga hal tadi enggak ada sama sekali, pasti sempit. Ya, urusan dunia seperti ini, aduh pusing gimana. Urusan seperti itu yang lagi lebih besar mungkin bebannya. Aduh, tapi tetap urusan dunia bagi dia besar tuh sampai ya kalau nggak kenal agama depresi, bunuh diri dan seterusnya. Wa ba'da hadzal bayan li ahammiyati hadzal mawdu' wa shiddati hajatin nas ilaihi nashra'u fil maqsudi wa huwa dzikra asyrati asbabi yunalu biha insyarahu sadr. Karena kebutuhan manusia akan pentingnya kelapangan dada ini, beliau berusaha mengumpulkan 10 yang sebab-sebab yang dapat melapangkan dada. Tu'tabaru hadhil ajma' fi naili wa tahsili hadhil ghaya al-hamidah. Ini sungguh-sungguh pengumpulan yang bijak ya. Beliau tidak benar-benar pendapatnya. Jadi beliau menukil, kebanyakan di sini ada dari kitabnya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Fi kitabihi Zadul Ma'ad fi asbabi syarhi sudur wa husuluha 'alal kamalillahu sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau mau secara mendalam dan menyelami bagaimana dada benar-benar lapang, itu lebih banyak di kitabnya Ibnu Qayyim ya, Zadul Ma'ad. Langsung saja, alhamdulillah sudah kita baca muqaddimah dari beliau. Itu tadi yang kita baca muqaddimah dari beliau Asy-Syaikh hafizahullah taala wa ra'ah. Sekarang kita masuk ke as-sababul awal. As-sababul awal, sebab yang pertama. Beliau mengatakan di sini tauhidullahi wa ikhlasuddini lahu. Yang pertama adalah tidak diragukan ya, tauhid dan ikhlas. Yang pertama tauhid dan ikhlas. Fa tauhidullahi azza wa jalla wa ikhlasuddini lahu yu'addu a'zama sababin linsyarahi sadri wa huwa al-ghayatu allati khalaqallahu al-khalqa li ajliha wa wajadahum li tahqiqiha kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sumber. Jadi tauhid ini sumber kelapangan dada. Ya, berarti bisa ditebak lawannya adalah syirik. Ya, kesempitan, kekeringan, kehancuran hati, dada manusia. Karena memang fitrahnya manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jalannya atau menyimpang dari itu pasti akan sempit kehidupannya. Falillahi azza wa jalla fallahu azza wa jalla innama khalaqal khalqa li tauhidihi wa ikhlasid din lahu dhullan wa inkisaran wa khudu'an wa dha'atan wa imtithalan li awamirihi wa ifradan lahu bi jami' anwa'il ibadah kama qala ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada wa qala ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dina hunafa. Jadi sekedar kita misalnya benar-benar
mengaku hamba Allah, berusaha mentauhidkan Allah, itu tidak usah khawatir tentang kelapangan dada. Fakullama kana al-'abdu a'dhama tahqiqan lit-tauhid wa a'dhama 'inayatan bihi wa ri'ayatan li huquqihi wa wajibatihi wa bu'dan 'an nawaqidihi wa nawaqisihi kana dzalika atamma fi insyirahi sadrihi wa rahati qalbihi. Semakin seseorang bertauhid, mempelajari tauhid, meninggalkan apa yang larangan, apa yang berlawanan dengan tauhid, menjalankan kewajiban-kewajiban dari tauhid. Karena penjelasan tauhid ini banyak sekali jemaah sekalian. Dari perkataan kadang kita tidak mentauhidkan Allah. Ya, banyak sebagian kaum muslimin kita, semoga kita semua dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala, berkata-kata enggak tahu bahwasanya perkataan itu berlawanan dengan tauhid. Ya, apalagi kalau anak-anak muda sekarang mungkin rangsangan-rangsangan kesyirikan, rangsangan-rangsangan yang berlawanan dengan tauhid itu lebih banyak. Ada game, ada film, bagaimana game dan film misalnya menggambarkan siapa yang bermain-main dengan petir, bermain-main dengan hujan. Petir sedang menyambar, hujan turun, dia bilang apa? Oh ini dewa ini atau ini. Oh bintang ini, bintang ini. Ini berlawanan dengan tauhid. Sehingga anak-anak kita mungkin tumbuh awam dengan seperti itu, sampai besar nggak merasa ini sebuah kalimat yang menyimpang. Ya, sehingga datang kita membenarkan, oh serius banget, ya, agama banget, agamis banget, gitu doang. Padahal benar-benar kita menjaga kemurnian, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa bu'dan an nawaqidihi, pembatal-pembatal tauhid. Ada kata-kata yang enggak disadari membatalkan tauhid. Perbuatan-perbuatan enggak disadari membatalkan tauhid. Ya mungkin bahasa orang yang awam tadi tidak mengerti, ya semoga kita semua dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Satu kata doang, ya elah gitu doang misalnya. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas. Tatkala sahabat menginterupsi, bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kita akan dihisab dengan lisan kita?" Sakilat ka ummuka, enggak tahu kamu ya. Gitu kan? Farubba kalimatin, satu kata yang diucap, la yulqilaha balan, itu diucapkannya dia tidak berpikir, refleks aja. Ya, refleks aja mengucapkan itu. Yahwi biha fi jahannam. Dia berakhir, sang pengucap itu diseret wajahnya di neraka. Satu kata. Kemudian tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menghibur para sahabat, farubba kalimatin min ridwanillah la yulqilaha balan. Tapi ada juga satu kalimat yang diucapkan mungkin refleks juga, enggak berpikir dulu mau ngucapin apa, tapi refleks diucapkan. Tapi kata itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi perkaranya bukan di sisi manusia, tapi perkara tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Ibnu Qayyim mengatakan fa'adhamu asbabi syarhi sadri at-tauhid wa ala hasabi kamalihi wa quwwatihi wa ziyadatihi wa yakunu insyarahu sadri sahibihi. Yang paling luas hatinya adalah orang yang paling mengokohkan tauhidnya. Ya mudah-mudahan setelah kajian ini kita semua sadar akan pentingnya pelajaran-pelajaran tauhid, yang diadakannya kajian-kajian sistematis bagaimana kita memahami dengan penuh tauhid baik dari perkataan dan perbuatan. Fal huda wa tauhid min a'zami asbabi syarhi sadri wasyirku wad-dhalalu min a'zami asbabi dhiki sadri wa inhirajihi. Jadi kalau sudah tauhid pasti lawannya syirik. Kalau sudah tauhid pasti hidayah masuk. Kalau sudah syirik pasti sudah sesat. Jadi tauhid benar-benar pintu dari lapangnya dada. Dan ada yang tambahan sedikit yang menarik dari syarah beliau. Ini enggak didapati di kitab, didapati di kajian beliau. Beliau membawakan hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun la yaghillu alaihinna qalbu muslimin." Dalam riwayat yang lain la yughillu.
Ya, ada 3 hal yang tidak bisa mengotori hati seorang muslim, yang tidak bisa menodai hati seorang muslim. Dalam berarti yang lain berarti yang tidak bisa melukai hati seorang muslim. Allahu Akbar. Ini penting sekali untuk selalu kita saling menasihati dan mengingatkan. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ikhlasul amali lillahi. Yang pertama, ikhlas beramal hanya untuk Allah. Ya. Kalau kita mengingat-ingat berarti ikhlas ini kita tujuannya hanya untuk Allah. Kita membantu saudara kita, membantu tetangga kita. Di lain waktu ternyata kita yang kesusahan. Loh, kok sama sekali saudara kita, tetangga kita yang kita bantu sama sekali ya nggak nanya keadaan kita, nggak bantu kita, sempit dada. Udah, ikhlasul amali lillah. Lepas, oh kita kan karena Allah. Ya, lapang dada ini, nggak jadi sakit, nggak jadi rusak, ya, dan seterusnya. Dalam perkara semua kita mengarahkan kepada tujuannya Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun bapak kepada anaknya, wah dasar anak, udah saya kasih makan, udah saya biayain dari kecil sampai gede misalnya, nggak tahu diri, durhaka, hati-hati. Para ulama mengatakan perkataan demikian hukumnya itu menghilangkan sedekah kepada anaknya, ya. Karena yang kita tuju ikhlas, bukan tujuannya anak ini nanti balas budi ke saya, bukan seperti itu, dan seterusnya. Kemudian beliau mengatakan wa munasahatu wulatil amri, nasihat kepada para pemimpin, nasihat kepada para pemimpin. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, perlu kita ingat lagi yang namanya nasihat. Mungkin tidak tahu ya, kami atau ana pribadi mendengar kata nasihat ini ya berupa ucapan, pemberian kata-kata yang baik kepada orang lain atau kepada diri sendiri. Tapi dalam bahasa Arab yang dimaksud munasahah atau nasihat itu seluruh atau segala perbuatan maupun perkataan yang baik-baik. Seluruh perkataan, seluruh perbuatan yang baik-baik itu yang dinamakan nasihat. Itu yang dijelaskan oleh para ulama di dalam hadis yang terkait bahwasannya ad-dinun nasihat. Ya. Agama nasihat lillah wa li kitabihi, ya kepada Allah, seluruh yang baik-baik. Kepada Allah bagaimana nasihatnya? Ya beribadah, bertauhid, tidak syirik. Ya, kepada kitab-kitab percaya, mengamalkan. Kepada Rasulnya mengimani, mengikuti, membenarkan. Kepada kaum muslimin, nah yang baik-baik bagaimana? Seluruhnya perbuatan dan perkataan. Terutama ditekankan di sini oleh beliau sallallahu alaihi wasallam sekarang nih tentang hati ini. Seluruh perbuatan, perkataan yang baik kepada seluruh pemimpin. Ya iya, kalau nggak gitu hati kita nanti yang cedera. Iya, kita berbicara di pasar sini, di sono, di pojok sono, di mana, harga naik misalnya, harga sembako naik, ini pemerintah gimana, ngomong pemerintah jelek, tanpa disadari hati kita yang terluka, yang jelek, hasad, dengki, memiliki sifat mau ghibah atau seterusnya. Hati kita ternyata yang cedera tanpa disadari. Ya, karena di sini jawami'ul kalim Nabi sallallahu alaihi wasallam maknanya sangat luas, yang benar-benar ini nyata ya akan menggandrungi kaum muslimin, menggandrungi manusia. Senangnya ya enggak ikhlas, manusia itu kan seperti itu. Inginnya ya ada benefit timbal balik. Ya, maka disebutkan ikhlas. Kemudian munasahwatul, kadang-kadang atau keseringannya manusia sifatnya banyak mengeluh. Ya, dan terjadi mungkin sumber banyak mengeluh itu ya tatkala itu tadi didampaknya dari pemerintahan ya, atau pemimpin-pemimpin. Nah, yang terakhir adalah beliau mengatakan waluzumu jama'atil muslimin fa inna da'watahum
tuhitu min waraihim, dan melazimi jamaah muslimin. Di sini para ulama mudah menafsirkan atau mensyarah kata-kata jamaah muslimin. Yang dimaksud adalah jamaah yang di atas sunnah. Itu yang pertama. Yang kedua, jamaah kaum muslimin, yang memisahkan antara yang muslim dan tidak muslim, berarti kalimat tauhid. Yang kedua, kaum muslimin yang berkumpul secara berjamaah, ya, apakah itu ibadah puasa, ibadah sholat id, sholat jumat, sholat berjamaah, sholat 5 waktu, ya, kita diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melazimi bareng-bareng, ada kebersamaan seperti itu. Makanya ini yang menjadi pendapat itu, ya, sebagian ulama yang ayo puasa bareng-bareng seperti itu, ayo lebaran bareng-bareng seperti itu. Karena memang asasnya ada dari Nabi SAW, diperintahkan kita untuk bareng-bareng. Karena apa? Kita akan kuat. Fa inna da'watahum tuhitu min waraihim. Keberkahan doanya itu lebih baik, kata Nabi SAW. Ya. Jadi mungkin kalau kita sama saudara kita agak renggang, ya, sekali-kali berjamaah, datang sholat berjamaah bareng dan seterusnya. Karena di doa-doa itu ada yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, dekatkan yang di sekitar jamaah tersebut. Ya, para ulama mengatakan demikian. Dijelaskan di sini seperti contohnya di doa tahiyat, ya, doa tahiyat. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadin ya ibadillahis salihin. Ya, hamba-hamba kita semua. Ya, alhamdulillah. Sebab pertama mungkin cukup, kita lanjutkan ke sebab yang kedua. Masya Allah, berarti tauhid dan ikhlas. Apalagi tadi tambahannya dari syarah pelajaran yang diberikan oleh sang penulis tadi, hadisnya ada 3 yang tidak akan melukai hati seorang muslim. Sebab yang kedua adalah an-nurul ladzi yaqdhifuhu Allahu fi qalbi 'abdihi. Cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini cukup menarik ini judulnya. Langsung cahaya, apa itu yang dimaksud cahaya dulu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afaman syaraha Allahu sadrahu lil Islam fahuwa 'ala nurin min rabbih." Apakah tidak melihat siapa yang Allah Subhanahu wa taala lapangkan dadanya untuk menerima Islam, maka itu ada cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Ai fahuwa 'ala nurin amaddahu Allahu bihi, yaitu Allah Subhanahu wa taala benar-benar memberikan nur, membuka jalannya dengan nur, dengan cahaya, minnatan wa fadlan, ya, kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal nur huwa nurul iman. Nah, yang dimaksud dengan nur adalah iman. Fa innahu yashrahu sadra wa yuwassi'uhu wa yufrihul qalba, fa idza fuqida hadzal nur min qalbil 'abdi dhaqa wa haraja wa sara fi adyaqi sijnin as'abihi fa nasibul 'abdi min syirahi sadrihi bihasabi nasibihi min hadzal nur. Jadi semakin seseorang itu terlihat dilapangkan dadanya, diluaskan dadanya, berarti ada kadar cahaya, yang mana cahaya, makna cahaya ini tadi keimanan di hatinya. Qala al-Hafidz Ibnu Rajab, al-Imam Ibnu Rajab mengatakan, fal qalbul ladzi dakhalahu nurul iman wan syaraha bihi wan fasah yaskunu lil haqqi wa yatma'innu bihi wa yaqbaluhu wa yanfiru 'anil batili wa yakrahuhu wa la yaqbaluhu. Jadi kalau hati yang sudah dimasuki cahaya iman, pasti akan lapang dan luas. Ketika lapang dan luas, pasti akan ditempati oleh yang hak, kebenaran-kebenaran.
Ini jadi teringat di sini beliau mungkin tidak membawakan ayatnya karena mungkin cukup dengan ayat yang di atas. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Yang belum Allah Subhanahu wa taala berikan nur, maka dia tidak akan mendapatkan nur. Kembali lagi berarti yang namanya lapang dada itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa sih, kan dia kuliah di Madinah. Kok bisa sih, kan kuliah di sana, S3 segala macam. Kalau nggak ada cahaya yang Allah Subhanahu wa taala berikan, nggak bakal ada cahaya. Kemudian kalau sudah ada nur iman tadi, berarti hak itu menetap, maka batil itu pergi. Yang hak menetap, yang batil pergi. Walihada yanbaghi 'ala al-'abdi an yatma'a fi hadha an-nur tam'an 'aziman wa yarju min rabbih an yaj'alahu min alladhina akramahumullahu bi nuril iman minnatan minhu wa fadlan. Kita harus berarti rakus, giat, gigih meminta nur ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus giat gigih meminta nur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada hadisnya. Di sini disebutkan dulu firman-Nya dari Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum." Allah Subhanahu wa taala yang meletakkan di hati kalian keimanan, menghiasi di hati kalian. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal 'isyan. Allah juga menjadikan kekufuran, kefasikan, maksiat itu kalian benci. Ulaika humur rasyidun, itulah orang-orang yang diberikan petunjuk, hidayah. Fadlam minallahi wa ni'mah. Allahu akbar. Bukan usaha kita, kemurahan Allah dan nikmat dari Allah. Wallahu alimun hakim. Allah Maha mengetahui dan bijaksana. Fayas'alu rabbahu an yujaddidal iman fi qalbih. Ingat kata beliau, harus selalu minta kepada Allah untuk diperbarui imannya. Makanya kata para ustadz kita, mari kita perbarui keimanan kita. Baru kalau udah diperbarui ditambah. Ya. Urutannya dibarui dulu, diperbarui baru ditambah. Kenapa harus begitu? Faqad rawal Hakim an Abdullah bin Umar bin Al-As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadisnya adalah innal iman la yakhlaq fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu ats-thawb al-khaliq fasalullaha an yujaddidal iman fi qulubikum. Ketahuilah sesungguhnya iman itu usang, rusak, lapuk, rapuh di setiap rongga dada kalian. Kama yakhlaqu ats-thawb al-khaliq, seperti lapuknya baju yang udah lama enggak ya tersimpan atau ya udah lama lah. Ya, mungkin warnanya udah kusam, lecek, lesu, masih dipakai aja kan nggak enak. Ya, dilihat orang mungkin nggak ada yang tertarik juga. Ya, mau ngapa-ngapain juga kelihatan ini baju kayak gini mau kemana nih? Nah, seperti itu. Jadi keimanan seperti ini mau kemana? Mau sholat kok keimanannya kayak gini? Misalnya mau berbuat baik, mau beramal atau mau apa kok keimanannya harus diperbarui. Maka fas'alullah ayyujaddida al-iman fi qulubikum. Maka selalulah minta kepada Allah agar diperbarui keimanan kalian. Ya, mungkin kita minta apa nih yang bawa bapak yang baru? Elektronik baru, rumah baru, kendaraan baru, atau apa yang baru lagi? Ya, pernah enggak kita minta iman yang baru kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya Allah, iman baru ya Allah. Setiap dengar penggalan ayat nangis ya Allah. Ya Allah, iman yang baru. Saya sholat lezat ya Allah. Ya, iman yang baru. Qala al-Imam Muhammad ibn Aslam At-Tusi rahimahullah, fabadu'ul iman min qibalillahi ta'ala fadlun minhu wa rahmatun wa mannun yamunnu bihi ala man yasha'u min ibadihi fayaqdhifu fi qalbihi nuran yunawwiru bihi qalbahu. Maka benar-benar keimanan itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Fadlun minhu, kemurahan, kebaikan Allah Subhanahu wa taala.
yang Allah berikan kepada siapa yang ia kehendaki. Maka langsung kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, pancarkan nur, ya, yang dalam artian keimanan tersebut di dadanya. Wa yashrahu bihi sadrahu, maka lapanglah dadanya. Ya. Kemudian di sini dikatakan fa idza amana al-qalbu wa shahida al-lisanu amilatil jawarihu fa ata'at amara Allah wa amilat bi'amalil iman wa addat haqqallah 'alaiha fi fara'idhihi wa intahat an maharimillah imanan wa tasdiqan bima fil qalbi wa nataqa bihil lisanu fa idza fa'ala dzalika kana mu'minan. Ini berasal dari hadis yang mana hati itu harus sinkron dengan lisan, harus sinkron lagi dengan anggota badan. Nah, ini urutan kalau di kitab Ibnul Qayyim rahimahullah, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, tahapan bersyukur, ya, dengan dada, hati, dengan lisan memuji Allah, kemudian dengan anggota badan digunakan untuk ibadah. Maka dengan ini terbentuklah nur tadi, iman di dadanya. Ini mungkin perlu kita renungi sedikit bapak-bapak sekalian, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah. Benar-benar kita akan diberikan nur. Ini mungkin membacanya ayat yang panjang-panjang ini ya, kita jarang dengar. Apa yang kita minta di sholat kita? Nur. Apa yang Nabi SAW katakan? As-salatu nur. Salat adalah cahaya. Wasadaqatu burhan, sedekah adalah bukti. Itu hadisnya dekat. Jangan jauh-jauh lagi, kita deketin lagi. Kalau kita berjalan menuju masjid, menuju sholat, apa yang kita minta sama Allah? Allahumma ja'al fi qalbi nur, ya Allah, kita minta nur. Wa fi sam'i nur, lagi terus kita minta nur. Basari nur lagi, samping kiri kanan nur lagi. Kita minta cahaya itu, ya, kita minta diterangi, ya, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, baru sebab yang kedua ini, Masya Allah. Mungkin cukup sampai sini, ya. Nanti bisa dibaca-baca jamaah sekalian, Bapak Ibu. Di ini ada Muslim or ID, ya. Ini udah bahasa Indonesia ini. Makalahnya bisa dibaca. Ini yang ada part 1, part 2-nya nih. Masya Allah. Atau kajian-kajian ustadz-ustadz kita, ya, ada Ustadz Sofyan dan ustadz yang lain, itu bisa disimak. Masya Allah. Ya, mungkin insya Allah cukup sampai sini. Kita cukupkan untuk merefresh saja. Jika ada yang ingin ditanyakan tadi tentang hadisnya, ayatnya, mungkin mau ingin mencatat, membaca, mengulang-ulang, atau ada pertanyaan yang lain, dipersilahkan. Nah, betul. Di luar kajian tadi ini juga sangat penting. Kemarin itu anak kan jauh ke rumah orang tua. Di sana hanya saya ingin menyampaikan tentang yang saya lagi musim nih, apa namanya, bantuan dari partai. Itu kan bantuan. Iya. Dari itu kan kategorinya riswah. Iya. Anak jelaskan itu sesuatu yang salah anak. Iya. Kemudian setelah itu alhamdulillah pada mengerti, tapi barangnya masih ada, belum pakai katanya. Iya. Pertanyaan anak, nanti di mana kan tuh itunya? Barang-barang itu. Iya, yang diberikan ya. Oh, masih ditahan. Iya. Dalam ya perkara seperti itu benar, ya itu benar sekali. Kalau bisa kita saling menasihati, menguatkan saudara-saudara kita, terutama keluarga kita yang sudah kenal, kita nasihati. Ya. Dan ana nggak tahu ini baru-baru ini ada beberapa yang mengatakan boleh diterima, kemudian jangan dicoblos atau bagaimana. Ini nggak tahu ini dari mana pendapatnya. Nggak tahu bagaimana pendalilannya, ya, pembantahannya nggak tahu dari mana. Yang jelas ini kebatilan, ya, kezaliman, kemungkaran, ya, kemungkaran yang kita
lihat sendiri. Dari mana menilai hal ini tidak kemungkaran tuh mustahil? Dari mana, dari sisi mananya ini kalau ini tuh bukan kemungkaran gitu. Kemudian untuk namanya takhallus min hadza, maksudnya kita berlepas dari ini semua, itu memang ada cara-caranya. Sebagaimana misalnya kalau dana riba. Nih, dana riba itu para ulama menjelaskan takhallusnya itu yang rusak itu nilainya sendiri, apa, riba uang itu sendiri. Seperti itu. Maka ada sebagian ulama gitu kan dipakai untuk yang rendah-rendah, apa jalan umum kah, apa WC kah, gitu seperti itu. Atau benar-benar dijadikan, diolah langsung tujuannya ntar berubah jadi hadiah kah, seperti itu. Adapun hal ini wallahu a'lam, lebih ana melihat tidak seperti kerusakan yang ada di riba yang zatnya memang yang haram. Jadi gitu, bisa mungkin dimanfaatkan itu diberikan ke yang lain, ya dibuat misalnya dibagi-bagikan, tapi nggak usah kasih stiker lagi atau dibuang lagi, nggak usah, ya gitu kan. Adapun kalau di awal kita bisa menolak, itu tolak. Ya. Kalau adapun setelah itu baru tahu, itu kan Allah Subhanahu Wa Taala sudah tajawaz, sudah apa namanya, bukan dari kehendak kita, tapi setelahnya bisa kita bagikan ke yang nggak mampu, yang memang bermanfaat, seperti itu. Dan tujuannya bukan menjadikan itu dakwah atau apa kebermanfaatan gitu kan. Jadi oh yaudah kalau gitu di kontak terima aja ya, ntar kita buat. Enggak, kita takhallus itu berlepas diri dari barang haram tersebut, seperti itu. Wallahu a'lam. Kemudian dikasih ke orang. Iya, insyaallah. Karena zatnya halal ya. Iya. Jadi kita bisa kadang terjadi di anak juga, kadang-kadang orang, contoh kecil aja, contoh kecil tentang ikhlas tadi ya. Karena ikhlas tadi mungkin banyak kejadian dari kita, orang menanyakan sesuatu, alamat apa aja gitu ya. Yeah. Kita kasih tahu, ini sebelah sana, udah dikasih tahu, buang aja pakai tanpa terima kasih. Kadang ada orang dirundel, udah kasih tahu, nyolong aja. Masih baik tadi enggak? Insyaallah. Kan Ya, itu ya kita semoga Allah Subhanahu Wa Taala jaga selalu ya Pak, kita semampu kita untuk bertakwa kepada Allah, semampu kita, ya. Bagaimana yang kita benar-benar sudah maksimal, ya sudah seperti itu. Sampai-sampai ada kan ceritanya itu, udah saya tutup pintunya Ustaz, ada di bawah lap gitu kan, itu mau digimanain? Masya Allah. Allahu a'lam. Ustaz, terkait dengan yang cerita oleh penuntut ilmu tadi yang bahwa usaha apa, kaitannya dengan usaha, bukannya kita wajib berikhtiar dulu semaksimal mungkin untuk kemampuan kita, setelah itu baru kita tawakal kan gitu. Iya. Masya Allah, barakallahu fiik. Ini kalau dalam targhib wa tarhib, ya dalam metode Pak, ini arahnya memang seperti itu. Tatkala kita memotivasi seseorang untuk tawakal, ya dikisahkan yang seperti itu. Tatkala kita menceritakan untuk usaha, diceritakan tentang sisi usaha itu, sehingga nanti ketemu arahnya, oh seimbang, seperti itu. Jadi ya itu prinsipnya yang pertama. Yang kedua, nggak salah Bapak untuk penuh tawakal kepada Allah, itu orang nggak salah. Kemudian orang itu berikhtiar kemudian bertawakal juga nggak salah. Ya kalau Bapak tahu kisahnya Imam Malik dan Imam Syafi'i ya, yang masyhur bagaimana berdebat untuk urusan rizki. Imam Malik mengatakan benar dari Allah, kemudian Imam Syafi'i bilang kita harus sedikit berusaha, sehingga keluar Imam Syafi'i, ya datang kemudian dengan sedikit rezeki, dihadirkan di mejanya Imam Malik. Udah, ini sedikit usaha. Sebentar Imam Syafi'i nggak seharian keluar, cuma keluar sebentar dapat rezeki. Nah ini usaha. Imam Malik senyum aja, senyum, ayo silahkan makan, gitu, makan bareng. Imam Malik senyum aja, ditanya kenapa, gitu kan? Engkau sedikit usaha, aku cuma di sini udah dapat rezeki. Seperti itu, ya kan? Jadi seperti itu Bapak. Wallahu a'lam. Insyaallah. Cukup ya? Udah
yang 9 insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua dan diberikan taufik yang untuk dilapangkan dada kita yang tadi disebutkan bertauhid, ikhlas, kemudian nur, kita meminta nur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa disampaikan, kurang lebih yang mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Kita cukup dan tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.